Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Aulia, NRP 0231 Kali ini akan mempresentasikan terkait instrumen elektrik analog pada instrumen pressure gauge. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah sistem instrumentasi kelas C dengan dosen pengampu Pak Suyanto STMT. Pada pembahasan kali ini, yang akan ditampilkan atau overview pada pembahasan kali ini berupa latar belakang, permasalahan, tujuan, kontribusi, konsep dasar, prinsip kerja, pengaplikasian, serta kesimpulan. Pada latar belakang, yaitu terkait dengan seiring perkembangannya teknologi, penciptaan peralatan pendukung untuk menunjang mesin-mesin canggih semakin banyak dan beragam, seperti halnya pada alat-alat kontrol keamanan. Karena suatu mesin pasti memiliki batas maksimal kerja, dengan tujuan untuk membatasi mesin agar dapat bekerja sesuai standar pengoperasiannya, sehingga dapat memperpanjang usia mesin. Dari sekian banyak alat kontrol, hal yang dibahas umumnya mengenai pengukuran, baik pengukuran suhu, tekanan, kecepatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai sistem kerja suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur suatu data, yaitu berupa tekanan, untuk dapat menggambarkan skema kerja perubahan tenaga dari gaya berat suatu benda, lalu diteruskan dan diubah menjadi gaya tekan, yang kemudian dimanipulasi menjadi sebuah data tekanan. Permasalahan yang ada yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana cara kerjanya, lalu bagaimana konsep dasarnya, dan yang ketiga merupakan bagaimana pengaplikasiannya pada industri. Lalu tujuannya juga berupa mengetahui bagaimana cara kerjanya, mengetahui bagaimana konsep dasarnya, serta mengetahui pengaplikasiannya. Untuk kontribusi alat itu sendiri pada industri, biasanya digunakan untuk memantau tiap tekanan udara serta gas yang berada dalam sebuah kompresor udara, berbagai peralatan vakum, jalur proses, hingga tabung gas medis, serta alat pemadam kebakaran. Tidak hanya menunjukkan pengukuran secara visual, pressure gauge juga bisa dikonfigurasi secara khusus untuk akhirnya memberikan sebuah keluaran listrik. Adapun fungsi dari aplikasi pressure gauge ini di beberapa benda kerja adalah seperti sebagai indikator atau pengukur tekanan pressure dari air, atau bisa juga dari steam, lalu juga bisa dari pengukur tekanan pressure dari oil, maupun dari angin, atau juga dari zat cair lainnya seperti bahan bakar, bahan cair kimia, dan lain-lain. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu bergantung dengan fungsi dan kegunaannya. Pada industri banyak sekali macam-macam pressure gauge yang digunakan. Seperti misalnya yang pertama itu merupakan industrial pressure gauge, yaitu alat pengukur yang terbuat dari stainless steel yang dirancang untuk industri. Secara umum contohnya untuk minyak dan gas, bahan bakar alternatif, manufaktur kimia, dan industri hidrolika mobil. Lalu yang kedua ada proses pressure gauge yang dapat melindungi terhadap lingkungan yang sangat ekstrim, seperti industri petrokimia, di mana pada area tersebut sistem pasti akan memiliki getaran dan korosi. Oleh karena itu, alat proses pressure gauge ini sangat diperlukan untuk industri pada area minyak, gas, dan aplikasi kimia. Lalu selanjutnya yang ketiga ada differential gauge atau duplex pressure gauge yang dirancang khusus untuk area minyak dan gas, bahan bakar alternatif, kimia, HVAC, proses pendinginan, dan industri penanganan udara. Lalu yang keempat yaitu high precision test gauge. Pada yang keempat ini digunakan untuk industri yang membutuhkan pengukuran atau kalibrasi secara mendetail dan akurat seperti uji coba laboratorium dan semacamnya. Hal ini juga, alat ini juga bisa digunakan
pada pembacaan secara digital guna menghindari kesalahan yang fatal dalam membaca skala. Selanjutnya merupakan prinsip-prinsip tekanan. Yang pertama merupakan tekanan absolut, di mana tekanan yang diukur dengan sebuah instrumen yang mempunyai titik referensi nol di daerah vakum sempurna. Lalu ada tekanan gauge atau tekanan relatif atau tekanan terukur yang diukur menggunakan sebuah instrumen yang biasanya titik referensinya nol pada daerah tekanan atmosfer. Lalu yang selanjutnya ada tekanan negatif, di mana tekanan di bawah atmosfer yang diukur menggunakan sebuah instrumen yang mempunyai titik referensi nol pada daerah tekanan atmosfer. Lalu selanjutnya ada tekanan diferensial, di mana tekanan yang mempunyai titik referensi nol tidak berada pada daerah absolut ataupun gauge. Perbedaan tekanan yang terbaca dari suatu instrumen ukur dari dua sumber tekanan. Jadi titik referensi nol itu menunjukkan bahwa dua sumber tekanan tersebut besarnya sama. Terus selanjutnya merupakan tekanan barometer, di mana tekanan yang terukur oleh sebuah barometer, di mana nilai tekanannya adalah nilai tekanan atmosfer. Lalu yang selanjutnya merupakan tekanan vakum, di mana tekanannya itu di bawah tekanan atmosfer yang diukur menggunakan sebuah instrumen yang mempunyai titik referensi nol pada daerah vakum. Selanjutnya prinsip kerjanya. Prinsip kerja alat pengukur tekanan itu didasarkan pada hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diperlukan untuk memperluas atau mengompres skala pegas secara linear yang berkaitan dengan jarak ekstensi atau kompresi. Ada tekanan dalam dan ada tekanan luar. Jadi ketika tekanan itu diterapkan pada permukaan benda, itu lebih kepada sisi dalam karena area tekanannya lebih kecil. Selanjutnya merupakan bagian prinsip fundamentalnya. Yang pertama merupakan liquid column. Pada liquid column ini, metode elemen merupakan metode pertama pengukuran tekanan dan termasuk salah satu yang paling akurat sampai saat ini. Prinsip kerjanya berdasarkan kemampuan medium bertekan untuk memberikan gaya naik pada liquid di dalam tube. Itu merupakan persamaannya. Metode pada elemen basah itu berupa well type manometer dan lainnya. Prinsip fundamental yang kedua merupakan pressure balance. Pada alat ukur tekanan yang paling sering digunakan yaitu prinsip ini, di mana prinsip ini mempunyai rentang yang sangat luas antara 3 kPa sampai 1 GPa. Itu 3 kPa pada gas media, absolut atau gauge pressure, dan pada GPa-nya hydraulic media dan gauge pressure-nya. Prinsip kerjanya itu berdasarkan keseimbangan ke atas dan ke bawah, atau bisa disebut dengan pressure balance. Dan berikut merupakan rumus dari perealisasian definisi dari tekanan. Pada pengaplikasiannya itu bisa pada sistem perpipaan pressure gauge yang digunakan sebagai contoh, misal pada parameter commissioning, yaitu pengetesan tekanan pada sistem instalasi pipa sebelum digunakan. Dan yang kedua itu merupakan sebagai parameter tekanan air dalam pipa saat digunakan. Biasanya posisi pressure gauge itu ada di dekat pompa untuk memudahkan pembacaan berapa tekanan yang bekerja dari pompa ke instalasi pipanya. Pada kesimpulan, pressure gauge itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan berupa fluida, baik gas ataupun cair, yang bekerja dalam tabung yang tertutup. Satuannya antara lain pound per square inch, millimeter of mercury atau mmHg, PSF atau pound per square foot, dan lain-lain. Pressure gauge ini umumnya digunakan untuk mengukur besaran
tekanan udara maupun gas pada tabung kompresor udara, peralatan vakum, jalur perpipaan, dan tabung oksigen medis. Selain pengukuran secara visual, instrumen ini juga dapat dikonfigurasi secara khusus agar mengirimkan sinyal pada perangkat instrumen pembacaan yang digital. Juga merupakan referensi yang digunakan pada pembuatan presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.